Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi bersama kami di channel GLN Misteri, di mana dalam channel ini kita akan membahas cerita-cerita mistis ataupun kejadian-kejadian misteri yang terjadi di suatu tempat atau suatu daerah tertentu. Tentunya nanti juga kita akan datangkan narasumber yang mengalami kejadian-kejadian tersebut langsung, yang akan membagi kisahnya dengan Anda semua ya. Sebelum itu, izinkan saya juga untuk mengingatkan pada teman-teman semua yang belum subscribe, dukung terus channel kami dengan cara Anda klik tombol like dan subscribe-nya. Juga Anda aktifkan tombol lonceng notifikasinya, biar Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mungkin ada hikmahnya, ada pengetahuannya yang bisa Anda peroleh dari video-video kami ini. Kami juga mengajak buat teman-teman subscriber di GLN Misteri, apabila Anda mempunyai cerita-cerita mistis ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah Anda alami sendiri, kejadian-kejadian nyata, Anda boleh tulis di kolom komentar kami. Nanti kami akan coba bacakan ya. Apabila Anda berkenan juga untuk video call langsung bersama kami juga boleh teman-teman ya. Silakan klik link yang ada di bagian deskripsi di video ini. Nanti kita akan coba follow up. Malam ini kita akan bahas soal Gunung Merapi yang baru-baru ini, baru banget. Itu hari Minggu kemarin, tanggal 22 November, ada aktivitas akan terjadinya erupsi di Gunung Merapi. Itu warga di sekitar Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Boyolali sekitar pukul 3 pagi ya, itu mendengar suara gemuruh yang keras sekali ya teman-teman. Nah, warga ini memperkirakan suara ini nih berasal dari Gunung Merapi yang akan erupsi gitu kan. Tapi hal ini juga senada mendapat dari BMKG gitu loh. BMKG juga mengeluarkan peringatan soalnya. Pada pukul 3.15 menit itu, pagi itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan bagi warga setempat ini agar waspada lah. Ini BMKG masih memprediksi gitu teman-teman. Untuk daerah Kabupaten Sleman dan sekitarnya, ini sampai hari Minggu siang sekitar jam 1 ini masih berpotensi hujan lebat yang juga disertai petir, kilat, dan angin kencang gitu. Apakah kondisi cuaca ini akan berhubungan dengan aktivitas erupsinya si Gunung Merapi ini sendiri? Yang pasti memang kita semua harus waspada ya, terutama buat teman-teman ataupun sanak saudaranya yang tinggal di daerah seputaran lereng Merapi, juga kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan lokasi Gunung Merapi ini sendiri gitu kan. Kembali berbicara soal Gunung Merapi ya teman-teman ya. Di masyarakat sekitarnya ini ada 7 mitos yang sangat kental ya di daerah sana itu ya. Jadi mitos yang pertama gini teman-teman. Masyarakat sekitar sana ini menganggap erupsi Gunung Merapi ini adalah satu teguran amarah dari penunggu Gunung Merapi ini sendiri. Jadi ini sedikit cerita sejarah ya teman-teman ya. Jadi menurut cerita sejarahnya gini teman-teman, Gunung Merapi ini dulu bernama Jamur Dwipa. Jamur Dwipa ini berlokasi di Laut Selatan, Pulau Jawa. Zaman dahulu kala, para dewa ini menginginkan Jamur Dwipa ini dipindah lebih ke tengah. Karena apa? Sebagai penyeimbang alam ini gitu, menurut para dewa. Tetapi di Jamur Dwipa ini sendiri ada kakak beradik yang menunggunya. Mereka ini pembuat keris ya teman-teman ya. Nah, mereka ini mencoba untuk katakanlah bernegosiasi dengan para dewa. Saya minta waktu, kami minta waktu, jangan sekarang dipindahnya, karena pekerjaan kami ada yang belum selesai gitu kan. Tetapi permintaan mereka ini ditolak gitu kan oleh para dewa. Ini masih menurut cerita sejarah. Dengan ditolaknya permintaan mereka ini membuat amarah mereka ini memuncak. Hingga salah satu dari mereka ini mengancam apabila Jamur Dwipa ini tetap dipindah, maka akan aku berikan petaka. Berbentuk magma yang selalu panas selamanya gitu. Selalu berapi-api. Akhirnya ya inilah terbukti ya gini teman-teman. Kenapa
namanya ini lebih dikenal sebagai Gunung Merapi, karena sampai sekarang pun masyarakat setempat ini masih percaya gitu loh bahwa dua kakak beradik ini abadi, masih ada sebagai penunggu Gunung Merapi. Kenapa namanya berubah jadi dari Jamur Dwipa ke Gunung Merapi, ini disebabkan oleh magma yang menyebabkan petaka ini tadi gitu. Nah, di samping itu gini teman-teman, erupsi Gunung Merapi ini juga dianggap sebagai tuntutan dan kesetiaan dari para penguasa untuk rakyatnya. Contoh yang paling melekat di hati kita kan nih, kalau teman-teman ingat ya, kejadian tahun 2010 di mana ada mantan juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Beliau ini benar-benar mengorbankan dirinya ya. Jadi kepercayaannya adalah dengan pengorbanan dirinya ini, dengan kesetiaannya, dengan pengabdiannya, ini akan menghindarkan mara bahaya yang lebih besar lagi. Jadi beliau nggak peduli dengan nyawanya. Beliau ini beranggapan, oke, saya memang ditugaskan sebagai juru kunci dari Gunung Merapi. Ya sudah, sampai mati pun saya akan tetap mengemban tugas saya untuk menyelamatkan warga lebih banyak lagi, untuk meredakan amarah si penunggu Gunung Merapi ini, supaya erupsinya nih tidak berdampak makin besar lagi, tidak menimbulkan korban jiwa yang makin besar lagi. Nah, di poin inilah kesetiaan dan tuntutan yang dimaksud gitu ya teman-teman. Mitos yang kedua adalah adanya keraton di Gunung Merapi. Jadi gini teman-teman ya, salah satu tempat yang dianggap paling angker di Gunung Merapi ini adalah di pusat kawahnya. Pusat kawah Gunung Merapi ini oleh masyarakat sekitar ini banyak dianggap kepercayaan bahwa ini adalah keratonnya makhluk halus yang ada di Gunung Merapi. Sering masyarakat sekitar ini mendengar ataupun melihat dalam mimpinya ataupun mendengar suara-suara adanya prajurit-prajurit bala tentara keraton yang hilir mudik ya teman-teman ya. Juga mereka juga suka melihat rajanya yang ada di sini gitu kan. Persis lah seperti kerajaan zaman dulu kayak di dunia nyata ya, mungkin kerajaan Majapahit atau apa gitu ya. Itu persis di keraton sana juga sama, ada rajanya, ada patihnya, ada prajuritnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini masyarakat sekitar ini masih sangat mempercayai mitos tersebut nih ada gitu ya, keraton di Gunung Merapi ini. Nah, selanjutnya adalah berhubungan dengan keraton tadi pasti ada yang namanya pintu gerbangnya. Nah, di sini masyarakat sekitar percaya pintu gerbang keraton ini bernama Gunung Wutoh. Gunung Wutoh ini yang namanya gerbang menuju keraton gaib pasti ditunggu juga dengan makhluk gaib ya teman-teman ya. Di sini makhluk gaib yang menunggu adalah seorang perempuan. Jadi masyarakat sekitar menyebutnya di sini adalah Nyai Gadung Melati, di mana tugas Nyai Gadung Melati sendiri adalah menjaga teman-teman, menjaga pintu gerbang ini, menjaga lingkungannya, tumbuhannya, hewan-hewannya, tapi bukan tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di dunia nyata tentunya. Ini yang dimaksud adalah tumbuhan dan hewan yang memang milik keraton gaibnya gitu ya. Mitos keempat adalah di Gunung Merapi sendiri ini adanya pasar bubrah, biasa disebut teman-teman. Pasar bubrah ini boleh dideskripsikan juga seperti pasar alam gaib lah ibaratnya. Lokasi pasar bubrah ini sendiri ada di bawah puncak Gunung Merapi. Ini ada daratan luas, itu isinya memang banyak bebatuan sama pasir ya teman-teman, karena memang sebagian besar wilayah Gunung Merapi ini bahkan sampai, kalau teman-teman tahu daerah Kabupaten Sleman juga masih sebagian besar nih banyak daerah yang berpasir ya. Pasar bubrah ini memang isinya di daratan yang luas dan memang banyak sekali bebatuan besar atau kecil gitu ya, dan memang kontur tanahnya ini pasir gitu. Bebatuan yang ada di sini bebatuan yang ada di lokasi pasar bubrah ini adalah dianggap sebagai seperti warung kalau di dunia nyata teman-teman. Jadi kayak tempatnya warung orang bertransaksi ataupun tempatnya nongkrong koko gitu ya. Tapi kembali lagi, ini diperuntukkan untuk makhluk gaib gitu ya.
ketika makhluk gaib ini ingin bertransaksi sesuatu atau duduk-duduk ya di pasar ini, itu di bebatuan itu teman-teman ya. Nah selanjutnya adalah cerita soal mitos bunker yang angker. Jujur saya sendiri beberapa tahun lalu pernah ya teman-teman ke bunker angker ini. Memang bunker ini tadinya diperuntukkan untuk warga setempat ataupun wisatawan yang sedang berada di dekat Merapi ini. Apabila terjadi bencana, apabila terjadi erupsi, mereka bisa menyelamatkan diri dengan cara ngumpet di bunker ini ya. Tetapi pada tahun 2010 ketika erupsi terjadi besar itu, saya kalau nggak salah ke sana 2011 atau 2012 ya, bunker ini ternyata tidak bisa menyelamatkan masyarakat atau orang-orang yang ngumpet di dalamnya. Jadi pas saya ke sana itu juga saya masuk ke dalam bunkernya, memang banyak ya lava ini, magma yang sudah membatu. Artinya tembus gitu, lava ini tembus karena bunkernya posisinya memang menurun ya teman-teman. Jadi ada kayak anak tangga, kita harus turun dan itu ada pintu bunkernya. Nah lavanya ini masuk dalam sehingga orang-orang yang ngumpet di dalamnya juga otomatis terkena, yang akhirnya meninggal dunia. Nah dari bunker ini itu ketika saya akan keluar, memang saya sendiri itu mendengar tangisan, jeritan, pilu lah dari korban-korban yang ada di bunker tersebut ya. Mitos yang keenam adalah banyaknya hutan angker di sekitar Gunung Merapi ini. Yang paling terkenal adalah hutan patuk alap-alap teman-teman. Kenapa di sini dibilang angker? Karena di hutan patuk alap-alap ini masyarakat sekitar mempercayai tempat beternak hewannya, makhluk-makhluk gaib yang tinggal di Keraton Merapi. Jadi kalau manusia biasa sih mungkin tidak akan melihat ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa bayangin aja ya, kalau makhluk gaib satu aja mungkin auranya nggak enak atau serem gitu. Gimana kalau banyak lagi beternak gitu kan? Ya makanya di sini juga masyarakat sekitar menyebutnya ini hutan yang angker gitu ya. Nah yang terakhir, mitos yang masih kental di sana juga dilarang menangkap hewan-hewan yang dianggap peliharaan oleh keraton gaib ini. Hewan apa saja teman-teman? Ini yang paling santer adalah mitosnya harimau putih. Harimau putih ini milik Eyang Merapi. Biasanya harimau putih ini berada atau diamnya nih hutan Belumbang teman-teman. Itu. Jadi hutan ini juga dianggap ker ya, karena Eyang Merapi sendiri sosok yang sangat disegani dan dihormati lah gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi menyinggung soal hutan patuk alap-alap tadi. Di sini tempat beternaknya hewan-hewan dari keraton gaib ini, di mana salah satu hewan yang dilarang ditangkap di sini adalah kuda. Jadi kuda ini baik itu kuda yang tak kasat mata ataupun teman-teman melihat kuda yang katakanlah kuda liar ya. Mungkin kalau kayak di Sumbawa kuda liar ditangkap nggak apa-apa juga gitu kan, atau mungkin di peternakan di Bandung atau di mana gitu ya. Tapi kalau di hutan patuk alap-alap ini ya, jangan sampai teman-teman ngelihat kuda terus teman-teman tangkap ya, teman-teman pelihara, itu jangan sampai. Karena memang mitosnya kuda ini adalah tunggangan ya teman-teman. Kuda ini adalah tunggangan atau peliharaan yang digunakan untuk menarik kereta para penghuni dari keraton-keraton gaib yang ada di Merapi. Nah, kira-kira itu aja sih mitos yang paling kental di daerah Gunung Merapi. Oh ya teman-teman, ini berhubung kemarin juga tanggal 22 November 2020, ini kebetulan bertepatan dengan 26 tahun terjadinya letusan dahsyat Gunung Merapi pada tahun 1994. Jadi tahun 94 ini puncak lava dari Gunung Merapi ini ambrol ya teman-teman.
Nah, ambrolnya kubah lava ini mengakibatkan terjadinya awan panas, atau kalau masyarakat di sana nyebutnya wedus gembel ya, sama erupsi awan panas wedus gembel. Nah, wedus gembel ini sangat menyebar ke beberapa kabupaten saat itu, cukup banyak juga menelan korban jiwa teman-teman. Ya, saya sih kalau boleh ya, izinkan juga saya untuk mengajak teman-teman berdoa bersamalah kita. Kebetulan 26 tahun yang lalu terjadi letusan Gunung Merapi, dan hari kemarin juga 22 November ini terjadi aktivitas akan erupsinya Gunung Merapi. Marilah sama-sama kita berdoa teman-teman, agar supaya jangan terjadi lagi bencana yang mengakibatkan banyak korban jiwa gitu. Kita juga ingin berdoa supaya para korban Gunung Merapi bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Masyarakat sekitar juga bisa terhindar lah dari mara bahaya. Ya, kiranya itu teman-teman yang kita bahas dalam video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.